warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya adik-adik mahasiswa? Sehat. Nah, di hari ini kita masuk kepada pertemuan ke-10 ya. Kebetulan mata kuliah kita hari ini adalah Hukum Acara Peradilan Agama ya. Judul dari pertemuan ke-10 itu yang pertama adalah susunan peradilan agama ya. Jadi peradilan agama terdiri dari pengadilan agama garis miring Mahkamah Syariah itu kabupaten kota dan pengadilan tinggi agama Mahkamah Syariah provinsi. Pengadilan agama atau Mahkamah Syariah kabupaten kota isinya adalah pengadilan tingkat pertama, kemudian putusan pertama atau judek fakti, kemudian berada di tingkat kabupaten kota, pengadilan tingkat agama atau Mahkamah Syariah provinsi, itu ada pengadilan tingkat banding, ya, putusan tingkat terakhirnya itu judek fakti dalam bahasa hukumnya, kemudian dia berada di tingkat provinsi, ya. Perbedaannya kalau pengadilan agama itu berada di tingkat kabupaten kota, pengadilan tinggi agama berada di tingkat provinsi, ya. Oke. Dan adapun susunan peradilan agama itu pertama Mahkamah Agung itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009. Dia bukan undang-undang dasar ya. Dia undang-undang. Beda undang-undang dasar dengan undang-undang. Ya, ini terkait dengan Hukum Acara Peradilan Agama. Isinya yaitu pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan. Ya. Kemudian mengadili pada tingkat kasasi, itu pasal 20 dan 23. Kemudian memutus perkara peninjauan kembali ataupun apa namanya katanya, peninjauan kembali? PK ya. Yang kembali itu pasal 24. Penjelasan tambahan tentang Mahkamah Syariah itu ada lembaga peradilan dalam wilayah provinsi Mangoro Aceh Darussalam. Di mana nih? Aceh ya, Aceh. Yang berlaku bagi pemeluk agama Islam itu pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001. Jadi berada dalam satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 2001 yang isinya adalah peradilan syariat Islam di Provinsi NAT ini sebagai bagian dari sistem peradilan nasional. Ya. Jadi Mahkamah Syariah itu adalah suatu sistem peradilan nasional. Nasional tahu kan? Berarti dia seluruh. Diakui ternyata Mahkamah Syariah yang ada di Aceh, Mangoro Aceh Darussalam. Kewenangannya di bidang muamalah dan jinayah yang diatur dalam Kanun Provinsi Mangoro Aceh Darussalam. Oke. Susunan organisasi peradilan agama ini yang umum, ya, adik-adik ya. Ini yang umum. Di situ ada namanya ketua. Di bawah ketua ada ketua. Kuliah umum 2 minggu yang lalu kita laksanakan. Siapa yang hadir? Siapa yang hadir kemarin kita undang sebagai narasumber? Ketua Pengadilan Agama Kisaran. Kemudian di bawah ketua itu ada wakil ketua. Kemudian ada hakim-hakimnya. Kemudian hakimnya ada 6 di sini. Di bawah wakil ketua ada panitra. Ya, panitra ya. Panitra itu ada juga sekretarisnya. Di bawah panitra ada sekretaris. Ya. Jadi panitra itu ada juga wakil panitranya didampingi wakil panitra, kemudian sekretaris didampingi oleh wakil sekretaris. Ada panmut. Apa nih panmut? Ada yang tahu panmut? Kepanjangannya? Ada yang tahu panmut itu apa? Apa itu? Pengacara muda, Pak. Belum tepat. Ya. Panitera muda, Pak. Oke. Panmut adalah panitera muda. Ya, panitera muda itu ada 3. Yang pertama, panitera muda yang menangani permohonan.
Ada panitera muda yang menangani khusus hukum, ada panitera muda yang menangani khusus gugatan. Ya. Kasubag ini adalah organisasi dalam satu pemerintahan, kepala sub bagian, itulah Kasubag ya. Ada yang bagian kepegawaian, keuangan, umum. Kemudian ada namanya panitera pengganti, ya. Ada panitera pengganti itu ada 3 juga. Kemudian satu lagi jurusita. Jurusita itu ada jurusita yang pertama, ada jurusita pengganti, dan ada juga jurusita pengganti yang kedua. Ya. Jadi pejabat peradilan agama itu dipimpin oleh pengadilan, yaitu ketua dan ketua. Ya kan? Itu kan? Di dalam pengadilan agama itu ada pejabat tertingginya, itu ketua dan wakil ketua. Kemudian ada apa? Hakim. Kemudian panitera, sekretaris, dan kemudian jurusita. Inilah orang-orang penting dalam satu struktur pengadilan agama. Tanpa mereka bisa berjalan nggak pengadilan agama? Bisa ya? Ya, nanti adik-adik mungkin kalau yang mau jadi pengacara, maka akan kalian temui ini orang-orang di dalam pengadilan tersebut. Pasti kalian temui. Terutama dalam ruang persidangan, kalian akan ketemu yang namanya hakim, terutama. Kadang-kadang hakim itu bisa dipimpin langsung oleh ketua pengadilan, atau bisa juga dipimpin oleh wakil ketua pengadilan. Nanti posisinya ada hakim ketua, samping kiri hakim anggota 1, samping kiri kan sana belah sana hakim anggota 2. Di belakang hakim itu ada yang di sini duduk di kursi, namanya, ada yang tahu posisinya di belakang hakim? Siapa? Oke, panitera. Ya, ini dia panitera. Di dalam ruangan persidangan ada nggak sekretaris di dalamnya? Ada yang bisa jawab? Dalam ruangan persidangan ada nggak hakim? Ada nggak sekretaris di dalamnya? Sekretaris pengadilan agama? Ada? Ada, Pak. Di mana posisinya? Di sebelah panitera, di belakang hakim. Ada lagi yang berbeda jawabannya? Itu tidak tepat? Ada nggak? Saya jelaskan sedikit bahwasanya sekretaris itu bukan hakim dan bukan panitera. Dia adalah bagian kepegawaian. Jadi dia tidak pernah dilibatkan dalam ruang Peradilan. sidang. Ruang sidang. Paham ya? Jurusita dilibatkan nggak dalam ruang sidang? Hah? Kenapa dilibatkan? Dalam persidangan tadi itu ada nggak posisinya dalam kursinya? Jurusita? Ada, Pak. Di mana posisinya? Di sebelah pengacara, Pak. Masih salah? Di depan meja majelis. Salah. Jadi jurusita itu tidak pernah dilibatkan dalam ruangan persidangan. Yang ada dalam ruangan persidangan adalah hakim ketua, hakim anggota 1, hakim anggota 2, panitera, kemudian para pihak pemohon, termohon, ataupun pemohon didampingi kuasa hukumnya, termohon didampingi kuasa hukumnya. Kemudian di posisi tengah-tengah ada kursi untuk siapa? Saksi ahli, Pak. Hah? Saksi ahli. Belum tepat. Untuk siapa kira-kira? Itu hanya untuk saksi saja. Saksi ahli itu nanti, ya. Jadi disediakan untuk saksi. Di belakang apa? Di belakang, kalau dalam ruangan pengadilan agama itu di belakang itu audien. Tapi pada umumnya perdata, persidangan di pengadilan agama itu tidak ada audiens. Kenapa? Itu adalah ruangan sidang tertutup. Berbeda dengan pengadilan negeri. Pengadilan negeri itu kalau perkara pidana tetap harus ada audiens. Ya, harus kalian bedakan ya. Makanya di dalam pengadilan agama itu tidak boleh orang yang tidak berkepentingan masuk dalam ruangan persidangan.
Tidak boleh. Baik itu perkara perceraian, warisan, harta gono gini, hak asuh anak dan lain-lain. Tidak ada itu boleh dimasukkan kecuali para pihak dan apa lagi? Para pihak dan saksi. Jangan pelan-pelan, kalau jangan ragu-ragu. Bilang saksi gitu. Jadi nanti akan kalian temuilah ketika kalian jadi seorang pengacara orang-orang yang ada dalam ruangan persidangan. Oke? Kemudian ada ketua dan wakil ketua pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Yang pertama itu ketua dan wakil ketua adalah pejabat negara yang diangkat dan diberhentikan oleh ketua apa ini? Mahkamah Agung. Ya. Tugasnya mengatur pembagian tugas para hakim. Kemudian membagikan semua berkas perkara dan ataupun surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke pengadilan kepada majelis hakim untuk diselesaikan. Kemudian menetapkan perkara yang harus diadili. Kemudian mengawasi kesempurnaan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan. Ini adalah tugas siapa? Tugas siapa tadi ini? Kuat suaranya, tugas? Ya, ini tugas ketua dan wakil ketua pengadilan agama. Oke. Seandainya ketua dan wakil ketua, mereka kan juga hakim nih, tapi mereka tidak ada memimpin dalam satu persidangan tersebut. Tugas ini bisa nggak dijalankan? Bisa nggak jalankan? Kan mereka ini nggak ada nih dalam ruangan persidangan. Ternyata hakim-hakim yang biasa jadi hakimnya, kan gitu kan? Sementara tugasnya ini mengatur pembagian tugas para hakim, kemudian menetapkan perkara yang harus diadili. Nggak bisa. Hah? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena kan dia tugasnya itu mengawasi dan kesempurnaan pelaksanaan penetapan. Oke, jadi begini. Wewenang penuh dari putusan dalam satu perkara adalah tugas para hakim yang memimpin persidangan. Ketua dan wakil ketua tidak mempunyai wewenang untuk memberikan intervensi untuk putusan, ya kan? Karena dia tidak memimpin persidangan. Tapi tugas mereka adalah ini tadi, membagikan tugas para hakim. Misalnya contoh begini, masuk perkara ke PTSP namanya, masuk perkara, kemudian perkara itu contoh misalnya cerai, ya, maka sampailah ke meja panitera, kemudian ditentukan pembagian tugasnya oleh ketua dan wakil ketua. Siapa hakim yang memimpin ini? Kan gitu kan? Siapa hakim memimpin? Dia membagikan berkas tersebut, ya kan? Ini ya kan? Kemudian mengawasi kesempurnaan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Tahu apa itu kekuatan hukum tetap? Ada yang tahu? Putusan yang berkekuatan hukum tetap apa itu? Ayo, ada yang tahu? Seandainya perkara tersebut sudah selesai, maka ada namanya musyawarah majelis. Musyawarah majelis itu adalah hakim yang memimpin persidangan akan bermusyawarah untuk memberikan putusan, ya, memberikan putusan. Kemudian seandainya putusan itu sudah mereka keluarkan, kalau dalam perkara perdata itu menunggu 14 hari kerja dari putusan dibacakan. Paham? Contohnya saya hakim, sudah saya putuskan perkara ini, cerailah ini para pihak. Udah? Maka dari putusan yang saya bacakan hari ini, batas untuk banding 14 hari kemudian. Lewat dari 14 hari, masuk hari ke-15, maka salah satu pihak tidak boleh mengajukan atau gugur untuk mengajukan banding. Tidak bisa. Paham? Jadi
Kalau misalnya sebelum 14 hari, boleh nggak Pak kami ngajukan banding? Silakan. Tapi ada batas waktunya, 14 hari. Pas masuk hari ke-15-nya, bisa nggak ngajukan banding? Hah? Tidak kan? Kenapa? Sudah diatur dalam tadi, bahwasanya 14 hari kerja setelah putusan dibacakan. Oke ya? Ini kita lewatkan. Kemudian hakim. Tugas hakim ini dia, melaksanakan tugas kekuasaan hakiman. Hakim wajib menggali, mengikuti jalannya persidangan dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Itu adalah tugas hakim. Ya kan? Kemudian hakim tersebut juga harus bisa memahami situasi persidangan. Ya. Pemohon dan termohon harus dia dengarkan pendapatnya. Ya kan? Dia harus berdiri di tengah, ya kan? Independen kan? Oke. Kemudian pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 50 2009 itu mengatakan bahwasanya ketua dan wakil ketua diangkat diberhentikan oleh ketua Mahkamah Agung. Kemudian hakim diangkat oleh presiden atas usul ketua Mahkamah Agung, ya. Kemudian diberhentikan juga oleh presiden dan usul ketua Mahkamah Agung atau KY. Apa nih KY? Komisi Yudisial. Komisi Yudisial. Oke, melalui ketua Mahkamah Agung. Jadi muaranya tetap kepada ketua Mahkamah Agung, ya. Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, hakim tidak boleh merangkap menjadi satu pelaksana putusan pengadilan, wali pengampu dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya. Kemudian hakim tidak boleh menjadi pengusaha dan hakim juga tidak boleh menjadi advokat. Ya. Ada yang kalian pertanyakan kira-kira dari ini? Wali pengampu dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya. Jadi seandainya hakim memimpin satu perkara, dia tidak boleh menjadi pejabat ataupun menjadi pengacara juga dari salah satu para pihak, ya kan? Dia harus berdiri tegak, dia hakim, ya. Dia juga nggak bisa menjadi pengacara ataupun pengusaha. Kemudian syarat menjadi hakim, ya, tahu adik-adik nanti mau jadi hakim, ya. Yang pertama itu warga negara Indonesia, ya. Bisa nggak warga negara asing jadi hakim? Hah? Bisa ya. Kemudian kalau untuk pengadilan agama, kenapa harus Islam? Karena apa? Di pengadilan negeri ada yang Islam, ada yang non Islam. Kenapa di pengadilan agama ini hakimnya harus Islam? Karena bersangkut pautan dengan Islam, Pak. Karena pengadilan agama itu mengacu kepada kompilasi hukum Islam, ya. Kemudian bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila, terutama dia sarjana. Kemudian sarjana hukum Islam, sarjana hukum yang menguasai hukum Islam, lulus pendidikan hakim, sehat jasmani rohani, berwibawa, jujur, dan berkelakuan tidak tercela. Kemudian bukan bekas anggota organisasi terlarang, usia minimal 25 tahun, maksimal 40 tahun. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana. Sudah jelas ya? Kalau usia mungkin adik-adik belum ada yang 25 tahun ya. Ada yang 25 tahun enggak? Ada? Belum. Di karyawan. Seharusnya memang dia umur 25 tahun itu udah tamat sarjana sehingga bisa mencalonkan diri menjadi cakim, ya. Ada tesnya itu, calon hakim. Oke, syarat-syaratnya juga sama. Menjadi hakim PTA itu pengadilan tinggi agama. Sebelumnya pendidikan hakim syaratnya syarat usia minimal 40 tahun, berpengalaman sebagai ketua pengadilan agama dan wakil ketua pengadilan agama. Kenapa di PTA ini yang menjadi ketua itu harus orang yang berpengalaman yang sudah menjadi ketua dan wakil ketua?
Ini syaratnya ya. Kemudian minimal 5 tahun sebagai hakim pengadilan agama dan minimal 15 tahun. Ya, jadi ketua PTA ini harus mempunyai pengalaman jadi ketua pengadilan agama 5 tahun dan 15 tahun. Oke, saya rasa materi saya ini cukup jelas nggak? Jelas. Dari sini ada pertanyaan? Saya Pak. Oke, silakan. Ada ya? Iya Pak. Silakan. Mungkin ini menyangkut tentang materi yang telah Bapak sampaikan di awal. Mungkin ada yang sedikit belum jelas yang bisa saya pahami tentang spesifikasi khusus tentang perbedaan pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama, Pak. Apa perbedaannya? Spesifikasinya perbedaan pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Oke, ada yang bisa menjawab? Kawan-kawan? Saya Pak. Oke. Menjawab. Nada ya. Oke, dari Nada, silakan Nada. Ya Pak. Seperti pengadilan agama itu Pak adalah tingkat pertama atau tempat pertama masyarakat Islam mengajukan perkara mereka Pak, seperti contohnya itu perceraian, harta gono gini, warisan, hak asuh anak, dan juga ekonomi syariah Pak. Sementara Pak, pengadilan tingkat tinggi agama ialah tempat banding atau di mana mereka memeriksa ulang putusan yang telah diberikan oleh pengadilan agama, di mana kalau satu pihak kurang puas dengan putusan tersebut Pak. Ada yang mau menambahkan? Dari jawaban dari teman kita Nada? Ada? Kalau nggak ada, bisa saya simpulkan jawabannya sudah benar, ya. Tapi kesimpulannya bahwasannya pengadilan agama adalah pengadilan tingkat pertama yang dimana masyarakat pertama kali mengajukan perkaranya itu atau mendaftarkan perkaranya itu di pengadilan agama. Contohnya apa aja perkara yang di pengadilan agama? Perceraian, hak asuh anak, harta gono gini, kemudian dispensasi nikah yang kemarin baru kita pelajari kuliah umum, ya kan? Bagi yang beragama Islam. Di luar agama Islam bisa nggak? Bisa ya. Jadi jelas ya itu ya tugas pengadilan agama. Pengadilan tinggi tugasnya apa? Memeriksa hasil dari Kesimpulannya gini, tugas pengadilan tinggi adalah memeriksa atau mengadili apabila, ya kan, apabila putusan yang dikeluarkan pengadilan agama dirasa tidak pas, tidak cocok dengan salah satu pihak. Seandainya pemohon merasa tidak puas dengan putusan pengadilan agama, maka boleh dia mengajukan banding ke pengadilan tinggi agama. Itu jadi kesimpulan dari pertanyaan dan jawaban dari teman kita. Oke? Puas nggak dengan kesimpulannya? Atau masih ragu-ragu? Ya. Oke. Berikutnya ada lagi pertanyaan dari siapa? Boleh? saya Pak. Oke. Topik ya. Silakan. Topik. Baik Pak, ini terkait jawaban dari teman kita Nada dalam kasus perceraian. Saya beri satu contoh kasus dulu Pak. Terhadap kasus perkara keluarga. Jadi jika kasus perkara keluarganya ini melibatkan tokoh masyarakat atau pejabat publik Pak, itu pasti memancing audiens atau memancing keingintahuan antara masyarakat dan media sosial. Nah, di sini adanya hubungan hakim dengan salah satu pihak dalam suatu perkara, baik itu suami ataupun istri, pemohon ataupun termohon, diduga ada hubungan keluarga Pak, hakim dengan salah satu pihak tersebut. Sementara hakim dituntut harus netral dalam setiap perkara persidangan. Tetapi karena adanya pengaruh pihak tertentu dan adanya tekanan sosial dapat memengaruhi independensi terhadap hakim Pak dalam memutus perkara. Apakah yang dapat dijadikan sanksi kepada hakimnya atau ada tindakan yang lain begitu Pak? Sebelum saya jawab,
ada di antara teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan dari topik? Itu pertanyaan yang bagus ya. Saya. Oke, silakan. Ray. Baik, sebelumnya kita apresiasi terlebih dahulu tentang pertanyaan satu ini. Ini mungkin bagus kita bahas bersama-sama karena langsung berhubungan ke lingkungan masyarakat. Jadi keterkaitan tentang adanya hubungan antara hakim dan salah satu perkara, mau itu pemohon ataupun termohon, itu telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang dimana kalau misalnya hakim itu memiliki hubungan keluarga pada salah satu yang berperkara, itu diatur pada pasal 17 ayat 3 yang berbunyi tentang seorang hakim wajib mengundurkan diri dan dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga yang sedara. Dan terkait juga tentang pertanyaan, jika suatu perkara tersebut melibatkan tokoh masyarakat. Nah, ini kan timbulnya pertanyaan masyarakat, apakah hakim tetap netral atau adil? Nah, di sini juga dijelaskan di ayat 4-nya. Ketentuan yang sama juga berlaku jika hakim memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara. Nah, tadi ada juga pertanyaan tentang bagaimana tindakan yang dialami oleh hakim, apakah dikenakan sanksi atau bagaimana. Nah, itu juga telah diatur di ayat 4-nya, di ayat 6-nya, sorry. Jika ada pelanggaran terhadap tuntutan di atas, putusan dinyatakan batal demi hukum, dan hakim yang bersangkutan dikenai sanksi administrasi atau pidana. Nah, juga tadi pertanyaannya tentang bagaimana kita mengetahui tentang independensi tentang hakim. Nah, itu juga diatur pada pasal 3 di Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tadi tentang kekuasaan kehakiman, yang berbunyi tentang melarang segala bentuk campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman. Pihak yang melanggar dapat dipidana. Seperti itu, Pak. Oke, ya, berikan tepuk tangan dulu. Jadi pertanyaan-pertanyaan dan jawaban dari adik-adik mahasiswa ini cukup bagus ya. Kesimpulannya dari pertanyaan dan jawaban dari Topik dan Ray, bahwasanya hakim harus bersifat independen dan posisi hakim itu harus merdeka, ya, tidak tertekan atau tidak bisa diintimidasi oleh orang-orang yang hebat. Oke, kemudian hakim juga harus bersifat bebas, ya, tidak boleh memihak salah satu pihak. Apabila dalam perkara tersebut kebetulan ada keluarga dalam persidangan tersebut, maka hakim tetap harus bersifat independen dan netral. Seperti saya bilang tadi, hakim itu tidak boleh jadi pengampu, kemudian tidak boleh jadi advokat, dan tidak boleh jadi pengusaha. Dia harus benar-benar hakim. Makanya hakim itu tidak pernah dalam satu perkara ketika sidang lapangan, hakim itu berbaur dengan para pihak. Dia harus menjauh. Supaya apa? Supaya dia netral. Karena sangat berbahaya ketika dia mendekati salah satu pihak untuk bernegosiasi. Maka apa yang terjadi? Itu adalah merupakan pungli ya. Oke, saya rasa cukup hari ini materi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan adik-adik mahasiswa bisa memahami, dan suatu saat ketika nanti kalian menjadi seorang pengacara, ini semua akan kalian temui. Oke, cukup jelas semua ya? Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.